Yo sob, apakah kamu pecinta film-film misteri horor atau thriller? Jika benar, selamat bergabung di Demen Alur Channel. Karena di channel ini, Mince yang juga sebagai pecinta film-film bergenre tersebut akan membagikan alur cerita dan review dari film bergenre misteri horor atau thriller yang baru selesai Mince tonton. Kali ini Mince baru selesai menonton sebuah film yang berjudul Talon Falls, bergenre horor yang dirilis tahun 2017 dan diproduksi oleh GG Films. Dinaskahi dan disutradarai oleh Joshua Surf yang dibintangi oleh Morgan Wiggins, Ryan Rudolph, Jordan Rudolph, dan Brad Dow. Talon Falls bercerita tentang 4 remaja yang hendak berlibur ke sebuah kabin di selatan Kentucky. Akan tetapi dalam perjalanannya, mereka memutuskan untuk bersenang-senang pada sebuah wahana hiburan menyeramkan di tengah hutan. Tak disangka apa yang mereka saksikan di dalam wahana tersebut adalah sebuah kenyataan yang tak pernah mereka duga. Besok, di kesempatan ini, Mince akan berbagi alur cerita dari film ini. Tapi jika sob ingin lebih merasakan keseruan film bergenre horor, misteri atau thriller, tonton deh filmnya. Tonton terus sampai akhir video ini karena review film ini ada di penghujung video. Biar sob, ingat, video ini mengandung spoiler. Baik sob, sebelum kita mulai, Mince sarankan agar sob memperhatikan bagian pembuka dari film ini. Karena cerita utama dari film ini adalah merupakan flashback yang bagian akhir filmnya akan menjawab bagian pembuka dari film ini. Tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai. Scenes dimulai dengan menampilkan seorang pria parubaya yang sedang mengemudikan truknya di tengah hutan. Tiba-tiba ia dicegat oleh seorang wanita yang berlumuran darah dan meminta pertolongan padanya. Wanita itu meminta agar pengemudi segera pergi karena semua temannya telah mati terbunuh. Belum sempat pengemudi menanyakan lebih jauh, tiba-tiba seorang yang memegang kampak memecahkan kaca jendela mobilnya dan pengemudi pun segera melarikan mobilnya. Adegan lalu beralih menampilkan seorang wanita dengan mata tertutup perban dan badannya terikat di sebuah kursi yang sedang menanyakan di manakah saat ini dia berada. Seorang pria berpakaian oka yang mengaku seorang dokter menyampaikan bahwa sang wanita diselamatkan oleh seorang pengemudi di tengah jalan. Sang wanita mendengar suara pisau beradu. Sambil ketakutan, ia menceritakan bahwa ia bersama teman-temannya sedang dalam perjalanan. Dan cerita film ini pun dimulai. Adegan beralih menampilkan 2 orang pemuda dan 2 pemudi bernama Shane, Lindsay, Lance, dan Ryder yang sedang dalam perjalanan menuju ke Kentucky Selatan untuk berlibur di sebuah kabin di sana. Dalam perjalanan di tengah hutan, mereka mampir ke sebuah toko persinggahan untuk mengisi bahan bakar dan menumpang ke kamar kecil. Lance dan Ryder memasuki toko, tetapi tidak ada orang di sana. Lance masuk mencari penjaga toko ke sebuah ruangan dan ia menemukan banyak kaset video VHS tersimpan di sana. Tiba-tiba Lance dikejutkan dengan seorang pria yang menghardiknya dari belakang yang meminta agar Lance jangan menyentuh kaset-kaset video miliknya. Lance menyampaikan bahwa ia hanya sekedar mampir untuk menumpang ke kamar kecil. Sambil menunggu Ryder, penjaga toko menanyakan tujuan Lance. Lalu ia menawarkan pada Lance untuk sekedar bersenang-senang sebentar bersama teman-temannya di kota tersebut karena di kota itu sedang diadakan acara Talon Falls Scream Park untuk menyambut hari Halloween. Ada sebuah wahana rumah menyeramkan yang tentunya akan membuat mereka bersenang-senang di sana. Lance tertarik dan mengajak teman-temannya untuk sekedar mampir menikmati ketegangan di wahana rumah menyeramkan tersebut. Lindsay sebenarnya berkeberatan, akan tetapi karena teman-temannya yang lain tetap bersikeras, akhirnya mau tidak mau, Lindsay pun mengikutinya. Sepeninggal Lindsay dan teman-temannya, tampak penjaga toko menelepon seseorang dan mengatakan bahwa mereka sedang menuju ke sana. Saat keempatnya tiba di Talon Falls Scream Park, adegan menampilkan seorang pria menggunakan walkie-talkie menyampaikan informasi kepada seseorang bahwa keempatnya telah tiba di lokasi.
Penduduk kota tampak antusias ingin bersenang-senang di wahana rumah menyeramkan, sehingga keempatnya tampak agak kecewa karena harus menghadapi antrian tiket yang cukup panjang. Tapi tiba-tiba seorang pria yang mengaku petugas di wahana tersebut menghampiri mereka dan menawarkan akses cepat untuk masuk ke sana. Keempatnya sangat berterima kasih atas tawaran itu dan mereka pun diberikan gelang merah sebagai tanda akses masuk tanpa melalui antrian tiket. Tanpa membuang waktu, keempatnya segera menunjukkan gelang merah tersebut pada penjaga pintu wahana dan mereka dipersilakan untuk masuk. Pada bagian lorong pertama, mereka disajikan atraksi ketegangan yang menampilkan boneka-boneka dan orang-orang berpakaian badut yang mencoba mengagetkan mereka. Tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka dari sejak memasuki lorong pertama ini telah diawasi oleh kamera CCTV. Selanjutnya mereka mulai memasuki bagian ruangan yang disebut dengan ruang hukuman mati. Mereka disajikan orang berpakaian monster yang dipenjara dan disajikan ruangan berkaca di mana terdapat seseorang di dalamnya terikat di kursi listrik dengan luka bakar yang parah. Lance mulai menikmati atraksi ketegangan yang disajikan dalam ruang hukuman mati. Rasa isengnya mulai keluar dan dengan sengaja menghidupkan kursi listrik itu. Orang di kursi listrik di dalam ruang berkaca tersebut sempat tampak berteriak memohon agar Lance jangan menghidupkan kursi listrik itu. Tapi Lance tak memperdulikannya. Ia tampak senang melihat orang itu tersengat listrik berkekuatan besar. Ketiga temannya tampak tak menyukainya dan segera mengajak Lance untuk melanjutkan ke ruang berikutnya. Semua yang terjadi di ruangan itu ternyata tetap terus diawasi oleh kamera CCTV. Mereka pun lalu memasuki sebuah lorong yang tiba-tiba tertutup dan mengunci mereka pada lorong itu. Di situ mereka baru menyadari bahwa selama ini ada kamera CCTV yang memantau mereka dan hal itu dianggap pertanda baik oleh mereka. Tak lama sebuah pintu besi pada salah satu sisi dinding terbuka dan mereka kembali disajikan pemandangan sebuah ruang kaca yang penuh dengan peralatan penyiksaan yang berlumuran darah dengan seorang wanita terikat di kursi penyiksaan sedang berteriak meminta pertolongan pada mereka. Keempatnya hanya tersenyum menyaksikannya. Saat itu muncul seorang pria bertopeng monster dan mempertontonkan adegan penyiksaan pada keempatnya dengan mencabut kuku-kuku kaki wanita tersebut. Tak lama, pintu lorong yang mengurung mereka terbuka dan sebelum mereka pergi melanjutkan ke ruangan berikutnya, tak lupa Ryder mengucapkan selamat tinggal pada wanita di dalam ruang penyiksaan itu yang telah menampilkan atraksi yang cukup menjijikkan pada mereka. Rupanya lagi-lagi rasa iseng Lance kembali muncul. Ia mengajak Ryder memisahkan diri dari Shane dan Lindsay untuk memasuki ruang bagian belakang wahana tempat para tokoh pemain yang bertugas. Di ruang belakang itu, Lance dan Ryder mendengar sesuatu yang mencurigakan. Lance berjalan mengecek asal suara dan menemukan ruang CCTV dan tempat beristirahat tokoh pemain yang penuh dengan kaset video VHS sama dengan kaset VHS yang dilihatnya di toko bahan bakar yang pernah mereka singgahi. Lance memutar salah satu video dan melihat isinya adalah rekaman CCTV para pengunjung wahana. Lance memutar tombol channel lain dan nampak gambar Shane dan Lindsay di sana. Namun tiba-tiba di depan Shane dan Lindsay muncul orang bertopeng gas dan memukul Shane dan Lindsay. Lance terheran menyaksikannya. Saat ia masih terpaku dengan apa yang disaksikannya, seseorang menembakkan suntikan di leher, di mana pada saat bersamaan juga muncul Ryder yang berteriak ketakutan yang langsung dibekap dari belakang oleh seseorang bertopeng monster. Ryder berusaha melarikan diri, namun sayang Ryder pun akhirnya tertangkap. Ryder dimasukkan ke suatu ruangan dan dikurung bersama dengan Shane, Lindsay, dan seorang wanita dan seorang pria berkacamata yang tak mereka kenal, yang ternyata bernasib sama seperti mereka. Ruangan itu diawasi oleh seekor anjing dan kamera CCTV. Tak lama, masuk orang bertopeng menarik paksa keluar sang wanita. Ia diikat di kursi penyiksaan dalam ruang berkaca dengan disaksikan pengunjung wahana lainnya di baliknya. Seorang pria mengambil alat penyiksa bermata tombak dan menancapkan ke kaki sang wanita hingga darah pun mengalir deras.
Pengunjung di balik kaca tampak tersenyum-senyum sambil berbincang menyaksikan atraksi penyiksaan yang disajikan pria itu pada mereka. Di adegan lain, Sean, Lindsay, dan Ryder bingung dengan apa yang terjadi. Sean menanyakan di mana Lance, dan Ryder menjawab bahwa ia tidak tahu kemana Lance dibawa oleh mereka. Menurut Ryder, saat ini mereka semua sedang menghadapi tindakan penculikan. Pria berkacamata mencoba menganalisa apa yang sedang terjadi dan menyimpulkan pada semuanya bahwa orang-orang yang disiksa untuk dipertontonkan pada pengunjung wahana itu adalah nyata. Dan mereka melakukan itu dengan merekam semuanya melalui kamera CCTV. Pria berkacamata memiliki rencana untuk melarikan diri dan ia membutuhkan bantuan Sean dan kawan-kawan. Ia membutuhkan roti yang ada di dekat Ryder untuk mengalihkan perhatian anjing penjaga. Ryder menjulurkan tangannya dengan menawarkan roti yang dipegangnya pada anjing penjaga. Namun tiba-tiba alarm berbunyi menandakan akan ada yang datang mengambil salah satu dari mereka. Dan benar saja, seorang pria bertopeng masuk membawa Sean dan menyengatnya dengan penyengat listrik. Sean dimasukkan ke ruangan yang suram dan penuh dengan berbagai macam alat penyiksaan dan darah di mana-mana. Ia pun diikat pada kursi penyiksaan. Saat Sean tersadar dari pingsannya, ia menyadari bahwa kini ia yang berada di ruang kaca penyiksaan untuk dipertontonkan pada pengunjung wahana sebagaimana pernah ia dipertontonkan penyiksaan seorang wanita yang dicabut kuku-kuku kakinya di ruangan itu. Tak lama, masuk pria bertopeng monster. Ia mengasah pisau lalu memotong salah satu daun telinga Sean. Lalu pria itu membuka pintu jendela besi dan tampak pengunjung wahana lain di baliknya sedang memperhatikan Sean. Sean berteriak memohon pertolongan pada mereka, tetapi pria bertopeng memberikan pertunjukan kepada pengunjung wahana itu dengan memukul wajah dan kaki Sean berkali-kali dengan palu. Pengunjung di balik kaca tampak menyeringai ngeri melihat penyiksaan itu. Pria bertopeng lalu melanjutkan pertunjukannya dengan melepaskan kuku-kuku kaki Sean lalu menyiramnya dengan cairan asam. Tak berhenti sampai di situ, pria bertopeng memasang sebuah alat penyiksa di kepala Sean dan menusukkannya pada telinga Sean. Sean berteriak memohon pertolongan pada pengunjung wahana di balik kaca, tetapi mereka menganggap semua hanyalah atraksi dan akting semata. Dan mereka tak mengerti bila semua yang mereka saksikan tersebut adalah tontonan penyiksaan yang nyata. Di tempat lain, pria berkacamata, Ryder dan Lindsay mulai kembali merencanakan pelarian. Ryder kembali menyodorkan roti pada anjing penjaga. Saat anjing penjaga mendekat hendak mengambil roti yang dipegang Ryder, Ryder langsung memegang tali pengikatnya dan menahannya sehingga anjing penjaga tidak dapat kemana-mana. Saat itu juga, pria berkacamata menendang kawat yang mengurung mereka dan segera menghancurkan kamera CCTV yang mengawasi ruangan itu. Ia menunggu penjaga bertopeng datang dari balik pintu sambil membawa sebilah kayu. Namun ternyata penjaga bertopeng yang mendengar kegaduhan muncul dari arah sisi pintu lainnya sehingga pria berkacamata gagal untuk dapat langsung melumpuhkannya. Tak menyerah, pria berkacamata mencoba melawan penjaga bertopeng. Saat perlawanan itu, ia berhasil mengambil kunci gembok yang mengurung mereka dan segera melemparkannya pada Lindsay. Lindsay berhasil membuka pintu dan segera menyelamatkan Ryder dan pria berkacamata. Saat Ryder berhasil melumpuhkan penjaga bertopeng, ketiganya segera lari keluar menyelamatkan diri. Namun sayang, anjing penjaga berhasil melepaskan diri dan menerkam pria berkacamata sehingga tinggallah Lindsay dan Ryder yang hanya berhasil mencapai pintu keluar. Lindsay dan Ryder berusaha untuk terus mencari jalan keluar. Namun dalam pencarian itu mereka menemukan ruang kontrol CCTV. Lindsay terkejut melihat gambar dari salah satu kamera CCTV yang ternyata menampilkan keadaan Sean di ruang penyiksaan dalam keadaan luka parah dan terikat di kursi penyiksaan. Lepasnya Lindsay dan Ryder rupanya mulai diketahui penjaga wahana lainnya. Mereka pun segera berpencar mencari Lindsay dan Ryder. Adegan beralih menampilkan Lindsay dan Ryder yang berhasil keluar dari wahana menyeramkan tersebut. Namun mereka dikejar pria bertopeng dengan memegang kampak sehingga mereka harus berlari memasuki sebuah gudang. Hampir saja pria bertopeng berhasil menangkap mereka di dalamnya, tetapi berhasil digagalkan oleh Ryder dengan menusuk pria bertopeng dengan golok yang ditemukan Ryder. Mereka lari menyusuri gorong-gorong, tetapi rupanya
pria bertopeng masih dapat mengejar mereka ke sana. Mereka bersembunyi dalam suatu ruangan yang gelap, namun di sana Ryder dan Lindsay terkejut karena mereka menemukan Lance yang terikat pada kursi listrik dengan luka bakar yang parah hampir tak dapat mereka kenali lagi. Ryder berusaha melepaskan Lance dari kursi listrik itu, tapi tiba-tiba muncul pria bertopeng yang mengejar mereka dan menyalakan kursi listrik sehingga Ryder yang sedang mencoba membantu melepaskan Lance pun ikut tersengat dan akhirnya tewas. Lindsay yang melihat itu segera menyelamatkan diri. Tapi sayang, pria bertopeng berhasil menemukannya dan memukulnya dengan kampak sehingga Lindsay terjatuh ke sebuah lubang. Di dasar lubang, Lindsay tersadar. Di situ ia melihat begitu banyak mayat bertumpukan yang telah membusuk. Rupanya, disitulah tempat para penjaga wahana rumah menyeramkan itu membuang mayat korbannya untuk keperluan atraksi penyiksaan mereka. Lindsay segera menyadari bahwa pria bertopeng masih mengejarnya sampai ke tempat itu. Ia segera bersembunyi di sudut dan tak lama muncul pria bertopeng mencari Lindsay pada tumpukan mayat-mayat. Lindsay tak berkutik. Saat pria bertopeng mencarinya ke arah yang berlawanan, Lindsay langsung keluar dari persembunyiannya dan berlari menyelamatkan diri ke arah tambang. Tapi kembali pria bertopeng berhasil mengejarnya. Saat pria bertopeng akan menghujamkan kampaknya pada Lindsay, Lindsay dapat menghindar dan kampak itu menghujam dinding tambang sehingga menyebabkan tambang itu runtuh menimbun pria bertopeng. Lindsay pun kembali melarikan diri keluar tambang menuju ke arah hutan. Lagi-lagi pria bertopeng dapat keluar dari timbunan tanah dan segera mengejar Lindsay ke arah hutan. Di tengah hutan, Lindsay melihat sebuah truk melintas. Ia segera mencegat dan memintanya berhenti. Lindsay segera masuk ke dalam truk dan meminta pada pengemudi itu agar segera pergi karena teman-temannya yang lain telah terbunuh. Belum sempat sang pengemudi bertanya lebih jauh, kaca mobil di sampingnya dipecahkan oleh kampak manusia bertopeng. Ya sob, adegan ini adalah adegan sebagaimana yang ditampilkan pada pembukaan film ini. Adegan lalu beralih pada adegan awal pembuka film selanjutnya, di mana Lindsay sedang menceritakan kejadian yang terjadi padanya pada seorang yang mengaku sebagai dokter yang berpakaian oka. Orang itu mengatakan pada Lindsay bahwa Lindsay beruntung karena Mr. Levy telah menyelamatkan dirinya di pinggir jalan. Lindsay bertanya, di mana sekarang pengemudi yang bernama Mr. Levy tersebut? Tak lama masuk sang pengemudi dan menyapa Lindsay. Lalu pengemudi itu berkata pada orang yang mengaku sebagai dokter, apakah kau percaya? Gadis kecil seperti ini hampir lolos dari kita. Untung aku menemukannya. Kalian bersenang-senanglah. Lindsay terkejut. Ia membuka penutup matanya. Ternyata ia berada di ruangan yang penuh dengan lumuran darah. Dilihatnya, orang berpakaian oka sedang mengasah pisaunya dan tiba-tiba salah satu dinding besi pun terbuka dan tampak beberapa pengunjung wahana sedang memperbincangkan Lindsay yang berada di dalamnya dari balik kaca. Orang berpakaian oka memakai toppingnya dan Lindsay pun berteriak meminta pertolongan pada pengunjung wahana yang sedang menertawainya dari balik kaca. Dan film pun di end. Well sob, akhirnya waktunya bagi Mince menyampaikan komentar, review, dan kritik singkat Mince atas film Talon Force ini. Bagi Mince, untuk sob yang sekedar ingin bersenang-senang menikmati sebuah film horor dengan subgenre slasher dan gore, film ini layak untuk sob tonton. Sob hanya perlu menikmati alur cerita dan adegan-adegannya tanpa perlu berpikir. Karena dari adegan-adegan awal film ini, sob sudah dapat memprediksi plot ceritanya. Ide penulis yang mengangkat cerita berlatar wahana rumah menyeramkan dengan penyajian atraksi penyiksaan pada pengunjung wahana yang mengira penyiksaan tersebut hanyalah bagian dari sebuah atraksi padahal sebenarnya adalah nyata. Menurut Mince, itu sangat brilian. Efek gore yang ditampilkan pun cukup lumayan berani meski masih belum dapat disamaratakan dengan efek gore pada film Saw atau Hostel misalnya. Hal yang mengganggu dari film ini bagi Mince adalah acting dari semua para pemainnya yang rata-rata, baik para pemain utama maupun para petugas wahana yang bertugas sebagai penjagal. Film ini seolah-olah lebih menitik beratkan pada efek gore dan ide cerita yang berlatar pada wahana rumah menyeramkan ketimbang didukung pada kualitas pemainnya. Padahal bila keduanya dipadu dan bersinergi dengan baik, mungkin film ini akan meninggalkan kesan bagi yang telah menyaksikannya.
Hal lain yang menjadi perhatian Mince adalah pada efek cahaya dan pengambilan gambar yang cukup bagus bagi Mince. Pengambilan kamera yang paling Mince suka adalah saat kamera mengambil sudut para pengunjung yang sedang menyaksikan adegan penyiksaan dari balik kaca yang berlumuran darah. Itu pas banget dan tampak dramatis sehingga mampu membuat Mince merasa miris. Overall, sebagaimana Mince sampaikan di awal tadi, buat sob yang ingin bersenang-senang menikmati sebuah film horor dengan subgenre slasher dan gore, film ini layak untuk sob tonton. Oleh karenanya, Mince berikan bintang 3 dari 5 untuk film ini. Akhir kata, terima kasih sudah mampir ke Demen Alur Channel. Kita jumpa lagi di next film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar Mince tetap semangat membagikan informasi, kesan, komen, atau kritik film-film bergenre horor, thriller, dan misteri yang baru saja Mince tonton. See you!